Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Masih semangat terus ya untuk belajar? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, tak kurang satu apapun. Baik, marilah kita selalu awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah tercurah segala rahmat, hidayat, dan kesehatan untuk kita semuanya, hingga kita nanti bisa belajar dengan baik. Baik, marilah kita awali terlebih dahulu sebelum berdoa dengan sebelum belajar dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam silahkan berdoa, yang beragama non-Islam silakan berdoa. Yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dengan baik, bisa lancar, dan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks ini adalah reaksi yang berbeda dengan reaksi yang telah kalian pelajari kemarin. Kalau yang kalian pelajari kemarin itu reaksi-reaksi kimia biasa, sedangkan yang akan kita bahas ini adalah reaksi redoks. Reaksi redoks ini adalah dasar-dasar dari adanya efek listrik yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia, sehingga bab ini gandengannya dengan elektrokimia, yaitu sel kimia, atau dimana nanti ada sel yang bisa menghasilkan listrik akibat adanya reaksi kimia atau sebaliknya ya. Baik, pada bab ini nanti kita akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah penyetaraan reaksi redoks. Jadi kalau kemarin kita juga sudah menyetarakan tentang reaksi kimia biasa. Nah, pada reaksi redoks juga ada yang harus setara, yaitu tetap mengikuti hukum kekekalan massa pada saat kita belajar tentang menyetarakan reaksi kimia. Kemudian bab selanjutnya ini masuk pada sel elektrokimia. Ada dua dalam sel elektrokimia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sel volta, yang kedua sel elektrolisis, dan yang ketiga adalah korosi, yaitu suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sebagian besar itu menyangkut apa yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Korosi ini kita kenal dengan nama juga adalah perkaratan. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan tentang perkembangan reaksi redoks ya. Jelaskan tentang perkembangan reaksi redoks. Kemudian yang kedua, menghitung bilangan oksidasi dalam suatu persamaan reaksi kimia. Oke, yang nomor 3 adalah menjelaskan definisi oksidator dan reduktor. Yang keempat, membedakan reaksi kimia yang termasuk reaksi redoks dan mana yang termasuk reaksi kimia biasa. Yang kelima, menyebutkan macam-macam cara menyetarakan reaksi redoks. Nah, mungkin yang ini nanti kalau ada waktu yang terakhir ini, tapi kalau nggak ada waktu, kita tujuan pelajarannya sampai di sini aja. Jadi ini ya anak-anak, supaya kalian paham nanti
bahwa di akhir pembelajaran kita harus sudah bisa menjelaskan perkembangan konsep reaksi redoks sampai membedakan mana yang reaksi kimia biasa dan mana yang termasuk reaksi redoks. Kemudian nanti yang terakhir ini juga berhubungan dengan yang nomor 5. Kalau memang tidak ada waktu ya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi, nih ada beberapa hal yang berhubungan dengan reaksi kimia biasa ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baju kita itu seringkali terkena noda yang kadang-kadang suka membandel. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan noda dari baju ya? Kalau noda biasa mungkin ya cukup direndam dengan air sabun, kemudian dikucek atau dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, nanti itu sudah bisa lepas baju kotorannya. Namun kalau nodanya itu membandel seperti noda dari keringat kita, terutama pada baju-baju putih, nah itu bagaimana cara menghilangkannya? Tentu kalian sudah tahu mungkin ya, ada zat yang bisa menghilangkan noda yang membandel itu dari baju kita. Misalnya apa? Nah, kalau baju kita terkena noda yang keringat misalnya kan itu agak kuning tuh. Nah, itu bagaimana menghilangkannya? Pasti ada yang sudah bisa tahu ya. Pakai pemutih. Mereknya ya macam-macam, ada Baiklin, kemudian ada Vanis, itu yang di iklan-iklan itu ya. Nah, itu zat apa itu? Kenapa noda itu bisa hilang dari baju? Apa sebenarnya peristiwa yang terjadi saat itu? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana noda itu bisa hilang. Nah, itu disebabkan karena adanya reaksi redoks ya. Oke, yang kedua yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana warna permukaan daging buah. Misalnya kamu mengupas apel, belimbing atau kentang. Nah, kalau sudah dikupas, dibiarkan beberapa menit atau sambil kamu makan itu kamu biarkan, gimana tuh warnanya itu di permukaan daging buahnya? Apa masih putih atau seperti awal kita kupas atau sudah berubah pada saat beberapa menit berlalu? Nah, tentu kita bisa melihatnya ya. Warna dari permukaan daging buah itu berubah agak kecoklatan. Nah, bagaimana mengatasinya agar tidak seperti itu? Nah, bisa kita bungkus misalnya dengan plastik atau langsung kita rendam di dalam air ya. Nah, sebenarnya apa proses yang terjadi hingga berubah dari warna misalnya putih pada apel berubah menjadi kecoklatan, atau warna kekuningan pada kentang, pada belimbing itu bisa berubah menjadi warna coklat. Proses apa yang terjadi di dalamnya? Nah, di sini terjadi proses reaksi yang disebut dengan reaksi redoks. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah banyak dihadapkan pada reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan reaksi redoks. Baik. Lalu apa sebenarnya reaksi redoks itu? Nah, untuk melihat apa reaksi redoks, kita akan review kembali pelajaran kelas 1 ya. Kita perhatikan ini. Nah, kita akan sampai pada review kembali tentang perkembangan konsep reaksi redoks. Jadi ini konsep reaksi redoks mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya masalah-masalah atau semakin banyaknya reaksi-reaksi kimia yang bertambah kompleks. Nah, oke, kita lihat bagaimana konsep perkembangan reaksi reduksi oksidasi ya. Di reaksi redoks itu sebenarnya adalah disingkat dari reaksi reduksi dan oksidasi. Konsep yang pertama, memperhatikan konsep yang pertama, konsep reaksi redoks ini berhubungan dengan oksigen. Apa oksidasi? Oksidasi adalah penangkapan oksigen
Contoh misalnya ya, Ca, kalsium, bila bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan kalsium oksida. Kamu perhatikan bagaimana cara mengenalinya. Oh, itu oksidasi. Nah, penangkapan oksigen. Ca, sebelum tanda panah ini atau sebelum reaksi terjadi, itu sendirian Ca-nya dalam rumusnya. Setelah bereaksi, Ca terikat dengan Co. Nah, ini menandainya kalau suatu reaksi itu merupakan reaksi oksidasi. Ada O yang terikat di dalam rumus senyawa itu pada saat setelah terjadi reaksi. Kalau sebelumnya ini Ca sendirian, sesudahnya ada O. Maka reaksi ini digolongkan ke dalam reaksi oksidasi. Nah, sekarang apa reduksi? Reduksi itu diartikan atau didefinisikan sebagai pelepasan oksigen. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Contoh FeO. Karena suatu hal dia akan terurai menjadi Fe dan O2. Nah, sekarang kamu perhatikan, sebelum tanda panah ini ada rumus Fe yang terikat dengan O. Setelah tanda panah, O-nya lepas, Fe-nya tidak terikat lagi dengan oksigen. Nah, berarti ada pelepasan oksigen. Jadi, kalau sebelumnya ada rumus O-nya terikat, sesudahnya tidak ada O-nya lagi, maka reaksi yang seperti itu digolongkan ke dalam reaksi reduksi. Jadi konsep yang pertama itu berhubungan dengan oksigen. Sekarang konsep yang kedua, tidak hanya zat yang berhubungan dengan oksigen, maka ada beberapa reaksi kimia yang meskipun dalam rumus kimianya itu tidak tampak adanya oksigen, tetap dia dikategorikan ke dalam reaksi redoks. Ya, reaksi redoks. Apa itu oksidasinya? Oksidasinya adalah reaksi yang melepas elektron atau reaksi pelepasan elektron. Contoh, logam natrium berubah menjadi ion Na+ dengan melepas satu elektron. Nah, ingat di sini kalau elektron ini dilepas, maka penulisannya ada sesudah tanda panah. Kalau kita misalnya lupa gitu, nah, apa nih reaksi oksidasi nih? Reaksi oksidasi itu seperti apa ya? Oh, pelepasan elektron. Karena elektron dilepas, maka elektron penulisannya ada sesudah tanda panah. Jangan sampai keliru nanti. Nah, sebaliknya, reaksi reduksi adalah kalau tadi pelepasan elektron, reduksinya adalah penangkapan elektron. Contoh misalnya, fluor menangkap satu elektron, maka akan dia berubah menjadi ion fluor. Nah, F-. Karena menangkap, elektronnya ada di sebelum tanda panah. Ya, jadi ini cirinya seperti itu. Kalau kamu tidak paham nih mana yang oksidasi, mana yang reduksi, lihat aja elektronnya. Kalau elektronnya ada di sebelum tanda panah, maka dia disebut reaksi reduksi. Tapi kalau sesudah, reaksi oksidasi. Nanti juga kalian tidak boleh salah kalau menuliskan setiap persamaan reaksi redoks ya. Baik, itu konsep yang kedua berhubungan dengan elektron. Sekarang konsep yang ketiga itu berhubungan dengan bilangan oksidasi ya. Apa itu bilangan oksidasi? Kita review kembali nanti pelajaran kelas 1. Kita lihat konsepnya sekarang. Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai suatu reaksi yang bilangan oksidasinya naik. Contohnya di sini. Zinc plus HCl menjadi zinc Cl2 plus H2. Nah, ini di sini nanti zinc, kalau kita vis balik di sini, biloknya 0 naik menjadi plus 2. Jadi ada kenaikan dari bilok zinc dari 0 ke plus 2. Zinc yang sendirian ini adalah 0.
Nah, sedangkan yang di sini adalah muatannya. Kalau kita ionisasi, seng Cl2 akan terion menjadi seng 2 plus 2 Cl min. Maka bilok seng dalam seng Cl2 itu adalah plus 2. Jadi berubah dari 0 ke plus 2. 0 ke 2 naik. Bilangan oksidasi seng naik. Maka peristiwa ini disebut dengan peristiwa oksidasi ya. Baik, lalu apa reaksi reduksinya? Reaksi reduksi didefinisikan sebagai penurunan bilangan oksidasi atau suatu peristiwa di mana bilangan oksidasinya turun. Contoh di sini, bilangan oksidasi Mn. Nn pada MnO42- ini bilangan oksidasinya adalah plus 6. Nah, setelah terjadi persamaan reaksi, ini menjadi plus 2. Dari 6 ke 2 terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka peristiwa ini atau peristiwa yang terjadi pada persamaan reaksi ini disebut dengan peristiwa reduksi. Reaksinya disebut dengan reaksi reduksi. Jadi kalau dalam suatu persamaan reaksi itu terjadi secara bersamaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, maka reaksinya disebut dengan reaksi redoks ya. Contoh yang ini ada persamaan reaksi di mana dalam persamaan reaksi ini ada yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Seng tadi naik ya dari 0 ke plus 2. Mana yang turun? Sini HCl terurai menjadi H plus dengan Cl min. Maka bilangan oksidasi H itu adalah plus 1. H di sini plus 1 ya. Setelah terjadi reaksi, H2 ini 0 biloksnya. Jadi dari plus 1 turun menjadi 0. Maka H mengalami penurunan biloks. H mengalami reaksi reduksi, sedangkan Zeng ini mengalami reaksi oksidasi. Maka kalau suatu persamaan reaksi itu di dalamnya terdapat kenaikan bilangan oksidasi dan terdapat penurunan bilangan reduksi oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Seperti itu ya. Jadi itu ketiga konsep dari perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu ingatkan kembali tentang bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Oke, kita lihat definisinya. Sambil dilihat lagi buku yang kemarin, Ibu hanya mengingatkan kembali ini. Bilangan oksidasi atau yang selanjutnya kita singkat dengan biloks, merupakan suatu bilangan yang dimiliki suatu atom, baik itu dalam bentuk atom maupun dalam bentuk molekul ion atau dalam bentuk senyawa. Artinya atom dalam bentuk atom itu sendiri, atom yang terikat dalam suatu molekul ion atau atom yang terikat dalam suatu senyawa netral. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Tentu ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, kemarin ada beberapa waktu kelas 1, kita ingatkan kembali. Nah, yang pertama, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawanya ya. Bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawanya, baik itu yang berupa senyawa netral maupun molekul bermuatan, itu sama dengan min 2 ya. Biloks oksigen sama dengan min 2. Misalnya dalam CuO. Nah, O di sini adalah min 2. Dalam H2O, O di sini adalah min 2. Perkecualian kalau O itu berada dalam senyawa peroksida, maka O dalam senyawa H2O2 atau O dalam senyawa Na2O2 atau dalam BaO2 yang kesemuanya ini adalah senyawa peroksida, itu bukan sama dengan min 2 tetapi sama dengan min 1. Begitu juga pada senyawa superoksida.
Itu contoh senyawa superoksida misalnya adalah NaO2 atau Ku2. Maka bilangan oksidasi O bukan sama dengan min 2, melainkan sama dengan min setengah. Begitu juga pada F2O. Bilox F dalam setiap senyawanya itu sama dengan min 1. Maka bilangan oksidasi O ketika dia bersenyawa dengan F, maka tidak sama dengan min 2, melainkan plus 2. Nah, itu bilox O. Ini harus diingat-ingat. Baik. Ketentuan yang kedua, bilangan oksidasi atom hidrogen dalam bentuk senyawanya atau dalam bentuk molekulnya itu sama dengan plus 1. Misalnya H dalam H2O. Itu biloknya sama dengan plus 1. Ya. Kecuali pada senyawa hidrida. Hidrida itu adalah hidrogen yang bersenyawa dengan unsur-unsur logam, baik itu golongan 1 maupun golongan 2. Maka bilangan oksidasi dari hidrogennya bukan sama dengan plus 1, melainkan sama dengan min 1. Seperti itu. Oke, ketentuan yang ketiga. Bilangan oksidasi ion sesuai dengan jumlah muatannya. Misalnya ada ion F-. Nah, ini kan min 1. Maka bilox F dalam ion F- itu sama dengan min 1. Begitu juga yang Fe2+. Bilangan oksidasi Fe-nya sama dengan plus 2. Cl- ya min 1. Ca2+ ya 2+. Seperti itu ya. Oke. Aturan selanjutnya, bilangan oksidasi logam golongan 1A, 2A atau ada Al, ada Ag dan C itu sesuai dengan letak golongannya pada sistem periodik unsur dan selalu bertanda positif. Na misalnya, dia golongan 1A, maka bilox Na itu sama dengan plus 1. Ya, kan dia golongan 1, selalu positif, maka plus 1. Kalsium yang berada di golongan 2A, maka muatannya ya atau biloxnya ya 2, karena harus positif ya plus 2. Kemudian Ag atau logam itu selalu plus 1. Seperti itu ketentuannya ya. Oke, sekarang yang kelima ketentuannya, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pada suatu senyawa netral itu sama dengan 0. Sedangkan pada ion poliatom itu sesuai dengan jumlah muatannya. Senyawa netral itu yang seperti apa? Yang seperti ini misalnya Fe2O3, ini kan nggak ada muatannya di atas ini. Maka jumlah atau sigma dari semua bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan sebentar. Fe2O3. Di sini ada 2 Fe, ada 3O. Kalau dijumlah 2 kali bilangan oksidasinya Fe ditambah dengan 3 kali bilangan oksidasinya oksigen itu harus sama dengan 1, karena ini kan netral. Fe2O3 tidak ada muatannya di atas. Tetapi untuk NH+, nah, maka jumlah dari N plus H-nya itu sama dengan plus 1, karena muatannya plus 1. Ada lagi misalnya SO4 2-, maka nanti jumlah S plus 4H-nya itu harus sama dengan min 2. Baik, ketentuan yang keenam, bilangan oksidasi atom atau molekul bebas itu sama dengan 0. Seperti apa yang dimaksud? Nah, ini atom nih, atom sendirian ya, Na sendirian. Na sendirian, itu bebas namanya. K sendirian, itu yang disebut dengan atom bebas. Bagaimana yang molekul bebas? Molekul bebas itu yang disebut dengan molekul ion, artinya molekul atom. Molekul itu terdiri atas atom yang sama, H2, N2, P4, S8. Maka bilangan oksidasi S dalam S8 itu sama dengan 0.
bilangan oksidasi Na sama dengan 0. Mg saja sama dengan 0. Begitu juga bilangan oksidasi N dalam N2 itu sama dengan 0. Oke. Contoh cara menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa. Tentukan biloks atom dalam senyawa berikut. Ada 3 yang Ibu beri contoh nanti dalam variasinya. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Oke, kalian lihat di situ cara menjawabnya. Yang A, berapa bilangan oksidasi N dalam N2O3? Nah, ini yang kamu perhatikan. N2O3. Ini termasuk di aturan yang mana tadi? Senyawa netral ya. Maka cara mencarinya seperti ini. N ada 2, maka jumlah 2 kali biloks dari atom N ditambah 3 kali biloksnya O itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini tadi adalah senyawa netral. Nah, karena kita mencari N, maka 2N, kita tidak tahu yang kita cari, plus 3 kali min 2. Kenapa min 2? Karena di ketentuan tadi, N sama O sama dengan min 2. Bilangan oksidasi oksigen dalam setiap senyawanya itu sama dengan min 2. Kecuali tadi ada di peroksida dan superperoksida atau pada senyawa yang berikatan dengan F, sulfur ya. Oke, kita lanjutkan. 2N plus 3 kali min 2 sama dengan 0. Kita lanjutkan hitungan kita. 2N min 6, 3 kali min 2 kan min 6, sama dengan 0. Maka 2N kita masukkan ke sini. Yang bilangan dikumpulkan dengan bilangan 2N sama dengan 6. Maka N sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi bilangan oksidasi N dalam senyawa N2O3 itu sama dengan plus 3. Baik, sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Berapa bilangan oksidasi Mn dalam MnO4 min? Nah, ini senyawanya, ini yang disebut dengan ion poliatom. Terdiri atas lebih dari satu macam atom, tapi dia berupa ion, maka namanya ion poliatom. Nah, dalam MnO4 min ada 1 atom Mn, ada 4 atom O. Maka jumlahnya nanti 1 kali biloksnya Mn ditambah 4 kali biloksnya O itu sama dengan min 1. Min 1-nya dari sini. Kalau ini tadi kan 0, tidak bermuatan. 1 kali Mn plus 4 kali O sama dengan min 1. Mn plus 4 kali min 2. Kenapa min 2? Biloks O min 2 sama dengan min 1. Mn sama dengan, Ibu pindah ke sini, 4 kali min 2 itu sama dengan plus 8 karena pindah tempat, maka min 1 plus 8 itu sama dengan plus 7. Jadi, bilangan oksidasi Mn dalam senyawa MnO4 min itu sama dengan plus 7. Sekarang yang ketiga, berapa bilangan oksidasi P dalam P4? Nah, ini ada aturan yang terakhir tadi. Biloks dari atom atau molekul bebas atau unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi P dalam P4 itu sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Dalam reaksi redoks ada beberapa istilah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, reduktor. Dan yang kedua, oksidator. Dalam suatu reaksi redoks, ada zat yang mengalami reduksi, ada zat yang mengalami oksidasi. Nah, di situ adanya zat yang mengalami reduksi
itu menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Begitu sebaliknya, zat yang mengalami oksidasi menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Maka reduktor itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya reduksi. Dia sendiri mengalami oksidasi, maka didefinisikan juga sebagai zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, suatu oksidator, tadi Ibu katakan, zat yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Dia sendiri mengalami reduksi. Maka, suatu oksidator bisa juga didefinisikan sebagai zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Saya ulangi, reduktor ini adalah menyebabkan terjadinya reduksi, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Makanya bilangan oksidasinya naik. Sebaliknya oksidator, dia menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Dia sendiri Please charge before using it. Power off. Dia sendiri mengalami reaksi reduksi ya. Maka bilangan oksidasinya itu turun, atau suatu oksidator itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contoh persamaan reaksi yang merupakan reaksi redoks di sini. K2MnO4 plus 4H2SO4 plus 5H2C2O4 akan dihasilkan mangan sulfat, kalsium sulfat, gas CO2 dan gas H2O. Nanti kalau kita lihat, maka C pada asam oksalatnya ini tadinya plus 2, nanti menjadi plus 4, terjadi kenaikan. Kemudian Mn di sini dari plus berapa tadi hitungan Ibu? Dari plus 7 berubah menjadi plus 2. Nah, karena dalam persamaan reaksi ini ada yang naik biloxnya, ada yang turun biloxnya, maka persamaan reaksi ini disebut dengan persamaan redoks. Nah, tadi ada zat yang menyebabkan terjadinya reaksi reduksi. Dia sendiri mengalami reaksi oksidasi, maka bilangannya harus naik, bilangan oksidasinya harus naik. Apa yang naik? Ya C. C berubah dari plus 2 menjadi plus 4. Maka C yang ada di dalam ini adalah H2C24 disebut sebagai reduktor. Karena H2C24 menyebabkan KMnO4 ini mengalami reaksi reduksi. Baik, oksidatornya yang mana? Oksidatornya tentu tadi dia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dia sendiri mengalami reduksi. Yang mana? Ya, yang Mn. Mn dari 7 menjadi plus 2. Turun. Nah, karena turun, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Nah, seperti definisi di atas, oksidator mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka KMnO4 berfungsi sebagai oksidator. Seperti itu ya. Baik, jangan sampai keliru. Kalau yang naik bilangan oksidasinya, dia mengalami peristiwa oksidasi, tapi dia sendiri berfungsi sebagai reduktor karena menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Sebaliknya, kalau zat itu mengalami kenaikan penurunan bilangan oksidasi, maka dia akan bertindak sebagai oksidator karena dia sendiri berfungsi mengalami reaksi reduksi atau terjadi penurunan bilangan oksidasi. Oke, istilah yang lain dalam suatu
Reaksi redoks ada yang disebut dengan autoredoks atau dikenal dengan nama reaksi disproporsionasi. Apa itu disproporsionasi? Yaitu suatu reaksi redoks dengan oksidator dan reduktornya berupa zat yang sama. Maksudnya seperti apa ini? Oksidator dan reduktornya berupa zat yang sama. Berarti zat ini mengalami dua perubahan bilangan oksidasi. Dia turun, dia juga naik. Contoh misalnya seperti ini. Oke. Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO plus 2H2O. Perhatikan Cl. Cl2 ini adalah molekul bebas. Maka biloks C dalam Cl2 sama dengan 0. Setelah terjadi reaksi, setelah tanda panah ini, Cl yang di sini, ini untuk Cl ya. Cl yang di sini, KCl, K plus dan Cl min. Nah, Cl-nya berubah menjadi min 1 biloksnya. Kemudian yang di sini, Cl-nya plus 1. Ternyata Cl di samping dia turun menjadi min 1, dia juga naik. Nah, ini yang disebut dengan reaksi autoredoks. Auto itu sendiri. Jadi dia sendiri mengalami reaksi reduksi, dia sendiri juga mengalami reaksi oksidasi. Maka oksidator dan reduktornya juga sama zatnya. Reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, sekarang ada yang lain. Ada yang disebut dengan reaksi konproporsionasi. Nah, ini kebalikan dari reaksi di atas ya. Nah, kebalikannya ternyata hasil reduksi dan oksidasinya berupa zat yang sama. Nah, coba kamu perhatikan ini. SO2 plus 2H2S menjadi S dan H2O. S di sini 4 berubah menjadi 0. Turun kan? Kemudian yang di H2S, S-nya di sini min 2 berubah menjadi 0. Naik. Jadi hasil dari reaksinya berupa zat yang sama. Kebalikan dari ini. Kalau di sini zat pereaktannya ini yang sama. Nah, ini yang disebut dengan zat saja yang dihasilkan atau zat S saja yang mengalami penaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan reaksi konproporsionasi. Kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Nah, ini tentang reaksi redoks, bilangan oksidasi. Kemudian apa itu reduktor, oksidator, ada autoredoks, ada konproporsionasi. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang kalian harus kerjakan nanti. Kerjakannya di aplikasi ini. Jadi ditulisnya di aplikasi ini, atau kalau kamu tidak bisa ngetik boleh aja lah ditulis di kertas baru tapi diupload ya. Oke anak-anak, saya rasa pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Pengantar awal dari bab 2 yaitu tentang redoks dan elektrokimia. Jadi nanti ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Kalau ini sudah dipahami, kita akan menginjak pada selanjutnya yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian kalian kerjakan latihannya yang ini ya. Kerjakan. Ada bagian A dan bagian B. Yang A cukup kalian pilih mana yang reaksi kimia biasa, mana yang redoks. Yang B kalian cari biloknya masing-masing unsur, berapa SN di sini, berapa Cl di sini, berapa I, berapa H, berapa Cl. Ini juga dicari SN-nya sesudah tanda panah ini berapa, Cl-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa. Nah, nanti akan ketahuan
mana yang naik biloknya, mana unsur yang turun biloknya. Nah, dari situ kamu bisa menentukan mana oksidator, mana reduktornya. Seperti itu. Baik anak-anakku, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak kalian pahami karena keterbatasan ruang dan waktu. Dan Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.